Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky dan pada video kali ini saya ingin mengajak kalian membahas mengenai hambatan-hambatan yang kita temui dalam proses pembuatan channel ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, membuat channel itu nggak mudah teman-teman. Kita butuh banyak sekali faktor ya, mulai dari peralatan, terus segala macam lah teman-teman gitu. Itu biasanya menjadi penghalang untuk kita membuat channel, padahal sebenarnya kita punya keinginan untuk membuat channel gitu. Seperti saya teman-teman, saya sebenarnya sudah membuat YouTube itu mulai 2015an mungkin ya, 2015an itu YouTube saya yang pertama itu saya upload tentang lagu-lagu gitu teman-teman. Tapi 2017 itu saya hentikan karena saya fokusnya itu teralihkan pada blog ya teman-teman. Nah, blog saya itu lebih dulu menghasilkan dan akhirnya ya blog itu yang menjadi fokus utama saya gitu. Sampai pas mulai mau masuk ke 2020 itu saya kok melihat semakin hari ya pengguna YouTube itu semakin banyak teman-teman, dan juga saya melihat potensi YouTube itu lebih besar teman-teman, karena kita tahu orang Indonesia zaman sekarang ini lebih suka menonton dari video daripada membaca gitu ya. Dan dari sana saya akhirnya memutuskan untuk oke lah, saya akan terjun ke YouTube gitu ya. Membuat YouTube itu saya menemui beberapa kendala ya. Nah, berikut ini saya sudah rangkum beberapa kendala yang saya temui dalam proses pembuatan channel teman-teman, dan solusi versi saya teman-teman. Yang pertama, kendala yang pertama itu adalah kurang motivasi dan juga semangat. Teman-teman mungkin tahu ya, kalau kita ingin membuat sesuatu, walaupun kita itu mempunyai peralatan mendukung gitu, lingkungan yang mendukung dan segalanya mendukung, tapi kalau kita sendiri tidak memiliki motivasi dan juga semangat untuk membuat, itu susah teman-teman. Ya sama aja dengan membuat channel ini gitu, karena membuat channel itu kan ya susah tadi teman-teman. Nggak mungkin kan kita mulai channel langsung rame, langsung banyak subscriber, banyak viewer gitu, pasti ya sepi dulu gitu. Nah, inilah motivasi berperan penting ya teman-teman, supaya kita tetap melanjutkan gitu, walaupun mungkin subscribernya lama nambahnya dan viewernya sedikit gitu, tapi kalau kita udah termotivasi ya kita harus bertahan gitu. Oke, selanjutnya hambatan yang kedua itu adalah waktu ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak juga yang ngerasain sama seperti saya. Sebenarnya peralatan sudah ada, motivasi pun sudah punya, tetapi yang jadi hambatan saya gitu adalah waktu teman-teman, karena saya sendiri punya toko gitu, dan punya pekerjaan gitu. Jadi dan sudah memiliki anak gitu. Jadi waktu yang saya miliki untuk membuat channel dan menghabiskan waktu untuk membuat video, editing dan segala macam itu sangat-sangat terbatas teman-teman. Jadi solusi yang saya terapkan pada keterbatasan waktu ini itu saya membuat videonya ya pada malam hari dengan beberapa keterbatasan, misalkan pencahayaan yang kurang baik ya teman-teman, karena kan saya cuma mengandalkan lampu gitu ya, saya nggak punya ring light ataupun lighting yang memadai. Jadi ya tetap saya lakukan gitu, karena ya saya menyadari karena sekarang ini masih proses-proses awal gitu, masih susah semuanya, tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk menyempatkan waktu luang. Oke, selanjutnya hambatan yang ketiga yang saya temuin dalam proses pembuatan channel ini adalah ide ya teman-teman. Ide ini susah untuk didapatkan teman-teman. Kita udah punya motivasi yang bagus, kita punya semangat yang menggebu-gebu gitu ya. Terus kita juga udah memiliki waktu luang yang banyak, tapi selanjutnya kita terpaku pada ide apa yang mau kita buat, video apa yang mau kita berikan kepada penonton gitu ya. Sekarang ini ya kita bingung, kita nih kadang-kadang terpaku apa yang bisa saya bikin, apa yang orang-orang cari gitu ya. Kalau solusi atau cara saya mengatasi ini, mungkin saya membuat hal-hal yang saya suka ya teman-teman. Apa yang saya bisa, apa yang saya suka gitu, saya bikin videonya gitu. Terus nggak perlu kita untuk menjadi yang berbeda sendiri yang dari yang lain, karena kita tahu ya sekarang ini semuanya itu udah ada di YouTube ya teman-teman. Mau bikin apa tutorial udah ada gitu, video hiburan atau game semuanya itu udah ada di YouTube. Menurut saya kalau dari ide, cara saya mengatasinya yaitu dengan cara saya mengamati dari orang lain, kemudian saya rubah, saya modifikasi dan saya sesuaikan dengan cara saya sendiri gitu. Jadi sehingga menjadi unik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian sudah punya motivasi, kalian punya waktu, punya ide. Yang jadi penghalang selanjutnya mungkin itu adalah peralatan atau gear gitu ya teman-teman. Karena saya juga menyadari ya, gak semua orang itu punya kamera dan punya komputer gitu. Dan peralatan ini biasanya menjadi alasan. Yang punya komputer, saya nggak punya kamera gitu, jadi saya nggak bisa jadi YouTuber. Sebenarnya kalau menurut saya hal ini bisa diatasi dengan kita memanfaatkan apa yang kita punya. Nah gitu,
sekarang saya punya komputer di belakang, tapi komputer saya sedang rusak. Saya juga punya kamera Canon Alpha 5000 ya, tapi saya nggak gunakan karena komputer rusak. Akhirnya saya tetap membuat video teman-teman dengan memanfaatkan kamera handphone ya. Teman-teman tahu sekarang saya ini lagi syuting dan juga saya edit menggunakan handphone teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah peralatan itu bisa diakali dengan menggunakan apa yang kita punya ya, karena kan handphone kan saya yakin hampir semua orang sekarang ini memiliki handphone ya, dan handphone itu sekarang udah canggih-canggih teman-teman, udah bisa digunakan untuk merekam video dan juga mengedit sekaligus gitu, bahkan bisa digunakan untuk mengupload sekalian. Jadi semua peralatan yang kalian butuhkan untuk memulai itu sebenarnya udah ada di handphone. Jadi cukup dengan menggunakan handphone sebenarnya kalian sudah bisa mulai. Tapi kalau misalnya kalian memiliki kamera dan juga komputer, itu kan lebih baik kalian bisa mengedit dulu videonya dengan aplikasi komputer ya, yang tentu aja utilitasnya itu lebih baik dan lebih lengkap gitu. Yang kelima itu adalah perasaan malas teman-teman. Nah sekarang emang kita udah punya motivasi di awal teman-teman, kita udah punya ide, kita punya peralatan dan lain-lain gitu, tapi perasaan malas itu ya susah gitu untuk dihilangkan gitu ya, karena gimana ya, kalau udah muncul malas itu kadang-kadang kita nggak semangat gitu, nggak bikin, akhirnya nggak bikin gitu. Kalau kita udah biasa malas gitu terus nggak ada keinginan untuk membuat gitu, biasanya kita ngerasanya kok ide-ide itu nggak ada, mau bikin apa video bingung, akhirnya ya berhenti gitu, channelnya nggak terurus, nggak pernah ada video gitu. Lawan aja rasa malas gitu. Malas itu nggak ada obatnya teman-teman, seperti guru sekolah yang mungkin mengajarkan kita kalau malas itu nggak bisa diobatin tapi bisa dilawan gitu. Kalau kita memang niat, kita semangat, ya kita lawan malasnya gitu, kita terpaksakan untuk kita membuat video terus gitu ya teman-teman. Entah apa yang mau kita bikin, pokoknya siapin aja dulu semua. Kalau udah siap, duduk depan kamera, coba bikin materi, terus kalian sampaikan, pasti nanti lama-lama jadi sendiri gitu teman-teman. Nggak usah diturutin malasnya. Yang terakhir, yang keenam, kendala ini mungkin dialami oleh teman-teman yang tinggalnya di pelosok seperti saya ini ya teman-teman. Itu adalah halangannya, itu yang terakhir, yang keenam, itu adalah akses internet gitu dan akses lokasi teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, membuat video YouTube itu kan kita membutuhkan koneksi internet ya. Kita kan perlu untuk mengupload video kita gitu jadi di YouTube gitu. Jadi kita kan membutuhkan koneksi internet gitu, dan juga video yang kita upload di YouTube itu kan ukurannya nggak kecil teman-teman. Ada yang 800 MB kalau kalian menggunakan resolusi yang besar seperti 1080 gitu ya. Kalian kan membutuhkan kuota internet. Nah kalau cara terakhir ini, cara mengatasinya gimana? Biasanya saya menggunakan paketan teman-teman, paketan YouTube gitu yang sehari 1000 gitu. Saya gunakan 1 GB itu saya gunakan untuk mengupload 1 video teman-teman. Terus kalau nggak kayak gitu, biasanya saya memanfaatkan kuota malam ya teman-teman, yang biasanya baru aktif jam 1 atau jam. Nah itulah alasannya teman-teman, mungkin beberapa video saya itu saya upload pada jam 1 malam atau jam 2, itu karena saya menunggu paket gratisan yang malam itu teman-teman. Gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting bisa upload video ya teman-teman. Oke, itu tadi mungkin 6 masalah yang sering ditemui oleh YouTuber pemula seperti saya ini. Kalau misalnya salah atau kurang, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kalian boleh tambahkan juga poin-poin yang mungkin belum saya masukkan di video ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa teman-teman. Jangan lupa selalu memberikan dukungan ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.